Rasulullah bangun dari kubur, yang dicari bukan istrinya, anaknya, cucunya. La, kaifa ummati ya Jibril? Yang ditanyakan umatnya. Itu satu contoh. Maka apabila kita melihat bagaimana perjuangan orang tua, bapak-bapak ini, ibu-ibu kita, adik-adik kita, apa yang pertama kali ketika kita ziarah kubur kepada orang tua? Apa mas? Ayo. Apa? Jawab saja, tidak apa-apa kok. Tidak didenda, tidak. Tahlil. Terus yasinan. Lainnya apa? Hah? Itu. Pernah enggak duduk di samping kuburan sang ayah atau sang ibu? Mak, kamu pulang ke rahmatullah. Saya belum bisa membahagiakanmu, nak. Saya belum pernah membahagiakanmu, Pak. Saya masih jadi anak nakal. Selalu mengirimkan fitnah kepadamu, bukan rahmah. Coba. Menyesal. Doakan mak, Pak. Mintakan sama Allah. Walaupun mak bapak sudah di alam baka, berilah saya ya Allah orang yang tidak mengecewakan kedua orang tua. Apa pengganti taat kepada kedua orang tua? Akan membangun kerukunan, kekompakan, sehingga rumah tangga tentram ayam, tidak kemasukan hoak, akhirnya anak atau kakak adik pecah. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kembali, satu butir nasi saja sudah begitu hebatnya. Bagaimana bangsa dan negara ini? Bapak-bapak, adik-adik kita ini tahu merah putih berkibar. Punya kontribusi apa? Hah? Sudah sejauh mana kita mempunyai kontribusi untuk bangsa ini dan menjaga? Sejauh mana? Manggul bambu runcing aja tidak, apalagi senjata. Terkadang kesadaran itu tidak tumbuh. Lihat merah putih di jalan, pasangannya sudah miring, terkadang ke depan, berhenti sejenak, karena itu lambang negara kita. Walaupun tidak satu huruf pun ada di dalam merah putih, tapi ada 3 hal yang ada di dalam merah putih. Apa? Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Tegakkan kembali, turun sebentar, luruskan. Kalau kita bisa begitu, dilihat, bangsa Indonesia begitu hormatnya kepada negaranya. Jangan coba-coba lu dengan Indonesia. Begitu hebatnya masyarakat bangsa Indonesia terhadap kehormatan bangsanya. Luar biasa kalau tidak mudah tergoyahkan. Akan lebih meningkat jauh cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Sadar bagian daripada pertahanan nasional tidak TNI Polri saja, banyak selain ekonomi, pertanian dan lainnya. Apa diantaranya? Kita harus menjaga keutuhan ketahanan nasional, keutuhan NKRI. Dari apa? Bahayanya yang kita tadi sebutkan, radikalisme sama intoleransi. Indonesia itu kayak wanita yang paling cantik, seksi lagi. Kalau lelaki ganteng, yang ngelamar, yang mau melamar itu banyak.
Bagaimana caranya menggoyahkan Indonesia? Dengan segala cara. Saya ingat satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Nabi, sejauh mana dikategorikan kita orang yang beriman? Ya Rasulullah, dijawab oleh baginda Nabi, selagi engkau mencintai Allah. Kedua, ya Rasulullah, mencintai utusannya dan mengikuti thariqahnya dan sunnahnya. Tapi hadis ini yang hebat di tengahnya. Semuanya hebat, tapi intinya adalah di tengah. Wal yatawfatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau dibalik maknanya oleh oknum-oknum yang sengaja akan menghancurkan Indonesia, dibalik maknanya apa diantaranya? Kalau kadar bobot iman saja tergantung kecintaannya kepada Rasulnya. Kalau begitu mau menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, jauhkan umat ini kepercayaannya kepada para ulama, kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Goyahkan imannya dengan cara mengurangi kecintaannya. Kalau sudah goyah kepercayaannya dengan penuh suudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat ini fantadhiru sa'ah, tunggu saja hancurnya. Begitu pula bagaimana cara menghancurkan pemerintah. Sebab setelah TNI Polri, kekuatan Indonesia adalah barisan atau pertahanan semesta rakyat. Goyahkan dahulu kepercayaannya kepada pemerintah. Kritik, bikin hoax. Supaya apa? Pemerintah tidak ada wibawanya. Kalau semua rakyat ini, kita ini sudah kurang percaya kepada pemerintahnya dan selalu mencari kelemahan-kelemahannya, tunggu saja Indonesia untuk dihancurkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, jawab yang tegas. Relakah negerimu terpecah belah? Melempem jawabannya. Tunjukkan kalian bangsa Indonesia yang mempunyai patriotisme. Tunjukkan ketidakrelaannya kalau Indonesia dihancurkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Itu baru jawaban. Harusnya begitu. Dengan kata filosofinya, sehelai rumput yang kering, sebutir nasi, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya harus melekat itu. Maka apabila kita cintanya kepada bangsa tanah airnya semakin kuat, insya Allah Indonesia tidak akan mudah dipecah belah dengan segala cara apapun. Semakin goyangan, tambah goyangan, semakin rapat, semakin kuat keindonesianan kita. Semoga dengan adanya kita bersama-sama duduk bersama pengurus, ketua, kepala BNPT dan para habaib dan dari KAI, ini sudah menunjukkan inilah kekuatan Indonesia. Sekali lagi saya sebutkan, kekuatan Indonesia. Ulamanya ada, TNI-nya ada, polisinya ada, tokoh masyarakat, tokoh habaibnya. Ini diantaranya. Maka dari itu, yuk jaga Indonesia bareng-bareng. Semakin kokoh. NK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.